Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Selamat berjumpa kembali bersama saya di mata kuliah Ulumul Hadis. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kontrak belajar dan ruang lingkup atau hakikat dari Ulumul Hadis. Pada pertemuan kedua ini, sebagaimana telah direncanakan dalam pembelajaran semester, kita akan mulai membahas definisi dan perbedaan istilah-istilah yang identik dengan hadis, meliputi hadis, sunnah, khobar, dan athar, serta unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis. Baik, di pertemuan kedua ini yang menjadi CPMK atau sub CPMK juga tujuan adalah mahasiswa mampu menganalisis pengertian serta perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan athar, serta unsur-unsur pokok di dalam hadis. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ulumul hadis ada istilah hadis. Hadis secara bahasa adalah al-jadid, artinya baru. Maka segala hal yang baru itu bisa disebut dengan hadis secara bahasa. Hadis memiliki bentuk jamak al-ahadits. Sebagai bukti bahwa makna hadis ini baru, dalam disiplin ilmu tauhid, sifat Allah nomor 4 itu adalah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan segala yang baru, artinya berbeda dengan makhluk. Itu hadis secara bahasa. Adapun hadis secara istilah, hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Mudahnya hadis itu didefinisikan oleh Profesor Az-Zumadi Azra dengan reportase atau laporan. Laporan segala hal berkaitan dengan Nabi, baik yang sifatnya perkataan Nabi, perbuatan, ketetapan ataupun sifat Nabi yang disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dan akhirnya sampai kepada kita. Misalkan para sahabat mendengar Nabi mengatakan ini, mengatakan itu, sami'tu Rasulullah SAW maqala hakadha, kemudian para sahabat mengingatnya, menyampaikan kepada generasi berikutnya, dan akhirnya sampailah kepada kita. Itu hadis. Atau para sahabat, ra'aitu Rasulullah SAW, ku melihat Rasul. Berarti Rasul bertindak, melakukan sesuatu. Diingat oleh sahabat, disampaikan ke generasi berikutnya dan seterusnya. Itu pun hadis. Atau para sahabat pernah suatu ketika, ini contoh yang sangat populer untuk hadis takriri. Beliau melewati sekelompok sahabat yang sedang memakan dab. Dab itu bukan biawak tetapi serupa biawak, binatang padang pasir yang saat itu sedang dimakan oleh para sahabat. Nabi lewat. Nah, Nabi mengabaikannya, tidak memberhentikannya, tidak menyuruhnya, tapi Nabi mengabaikannya. Kemudian para sahabat agak kebingungan. Kenapa wahai baginda Rasul? Mereka mengonfirmasi, apakah ada yang salah? Jangan-jangan ini termasuk bagian dari yang diharamkan? Kata Nabi, oh tidak. Hanya saja itu tidak terbiasa di umatku, di tempatku. Ya, Nabi tidak terbiasa memakan itu. Itu menjadi ketetapan. Itu pun hadis. Atau segala hal berkaitan dengan sifat Nabi. Bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana bentuk fisik Nabi dan seterusnya. Itu sifat Nabi, itu pun hadis. Maka hadis sekali lagi adalah segala hal yang berkaitan dengan Nabi, apakah itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Baik, yang kedua, kita mengenal ada istilah khabar. Kita akan lihat kaitannya dengan hadis seperti apa. Khabar memiliki jamak akhbar. Secara bahasa khabar berarti an-naba, artinya berita yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Ya. Khabar ini secara istilah ada tiga pendapat khabar secara istilah. Yang pertama, huwa muradifun lil hadis. Muradifun lil hadis. Khabar sama dengan hadis. Kalau demikian, segala hal yang berkaitan dengan Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan pun sifat, itu bisa disebut dengan hadis, bisa disebut juga dengan khabar. Pendapat kedua menyebutkan bahwa khabar tidak sama dengan hadis. Mengapa? Karena hadis itu berasal hanya dari Nabi, ya. Khobar itu berasal dari selain Nabi, maja'an ghairihi, berarti bisa sahabat atau tabi'in. Berikutnya, pendapat ketiga menyebutkan bahwa khobar a'ammu minal hadis, lebih luas atau lebih besar daripada hadis. Kenapa? Karena hadis ini hanya dari Nabi, sementara khobar bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, dan bisa dari tabi'in. Pendapat pertama menyebut hadis
khobar sama dengan hadis. Pendapat kedua menyebut khobar tidak sama dengan hadis karena hadis dari Nabi sementara khobar dari sahabat dan tabi'in. Ketiga khobar lebih luas daripada hadis, yaitu hadis berasal dari Nabi sementara khobar berasal dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Berikutnya yang ketiga ada istilah athar. Athar secara bahasa artinya baqiyatus syai', sisa sesuatu atau bekas sesuatu. Kalau begitu mantan juga bisa disebut athar ya. Oh bisa, athar ya. Nah, secara istilah athar ada dua pendapat. Yang pertama menyamakan dengan hadis ya. Pokoknya segala hal berkaitan dengan Nabi, tadi perkataan, perbuatan, ketetapan pun sifat itu bisa disebut hadis, bisa disebut juga dengan athar. Kaitan yang kedua tadi bisa disebut juga dengan khabar. Pendapat kedua menyebut athar tidak sama dengan hadis. Bedanya kalau hadis itu dari Nabi, sementara athar itu dari sahabat dan tabi'in. Kalau begitu di definisi pendapat kedua ini athar sama dengan khobar di pendapat kedua ya. Dan yang terakhir kita mengenal istilah sunnah. Kita jangan pernah terjebak definisi sunnah dalam terminologi ilmu fikih dan sunnah dalam terminologi ilmu hadis. Itu berbeda. Sunnah dalam terminologi ilmu fikih adalah mayutsabu ala fi'alihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sebuah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan menuai dosa. Tapi sunnah dalam definisi ulumul hadis tidak begitu. Sunnah dalam definisi ulumul hadis itu adalah ada dua pendapat. Yang pertama menyamakan dengan hadis, maka segala hal yang tadi berkaitan dengan Nabi, perkataan, perbuatan maupun sifat serta ketetapan itu bisa disebut juga dengan sunnah. Sementara yang kedua menyebutkan berbeda, bahkan sunnah ammu lebih luas daripada hadis. Seperti apa beda atau lebih luasnya? Kalau hadis itu segala hal berkaitan dengan Nabi ba'dal bi'tsah, setelah Nabi diangkat menjadi utusan. Sementara sunnah itu perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi yang bisa sebelum diangkat menjadi utusan ataupun setelah ya. Jadi sebelum diangkat maupun setelah ada tradisi-tradisi Nabi itu bisa dikategorikan sunnah. Kalau hadis itu harus setelah diangkat menjadi utusan karena berkaitan dengan ketentuan hukum atau syariat. Baik, berikutnya saya akan berikan contoh hadis ya. Berikut kita akan analisis unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis. Hadis ini diterima dari seorang sahabat yang bernama Miqdam bin Ma'di, ditakhrij oleh Abu Dawud dalam sunannya bernomor 4459. Bunyi hadisnya, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Thawr, qala haddatsani Habib bin Ubaidin anil Miqdam bin Ma'di kariba wa qad kana adrakahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 3 unsur hadis, 3 unsur yang terdapat dalam hadis atau saya terkadang menyebut juga anatomi tubuh hadis. Yang pertama ada yang disebut dengan sanad atau isnad ya. Isnad. Apa itu isnad atau sanad? Sanad atau isnad adalah sandaran, orang-orang yang menjadi sandaran perkataan. Jadi bisa disebut juga sanad adalah rangkaian para periwayat hadis ya. Maka kalau di sini mulai dari Musaddad, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Thawrin, qala haddatsani Habib bin Ubaidin anil Miqdam bin Ma'di karib wa qad kana adrakahu anin Nabi. Nah, sampai karib. Nah, itu nama bagian dari nama panjangnya dari Miqdam bin Ma'di. Sampai sana itu adalah sandaran yang menyampaikan atau menghubungkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan sanad atau isnad. Nah, berikutnya ada matan. Matan itu apa? Matan itu adalah kandungan dari hadis, materi atau isi hadis ya, yaitu perkataan Rasulnya atau perbuatan Rasulnya atau ketetapan Rasulnya atau sifat Rasulnya, itu matan. Maka bisa diindikasi dari mana? Dari qalan Nabi. Nah, setelah itu berarti matan. Atau kana Rasulullah SAW begini itu saya diindikasi dari sana. Nah, itu matan, kandungan hadis. Maka kalau di sini matannya yang mana? Idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Ini maknanya bagus sekali ya. Apabila seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka kabarkanlah bahwa ia mencintai. Nah, terakhir ada bagian dari tubuh hadis itu mukharrij. So, kita biasanya melihat ada rawahu. Nah, itu sebetulnya tepatnya disebut mukharrij. Mukharrij di sini adalah Abu Dawud ya. Kenapa disebut mukharrij? Ada
yaitu orang yang terakhir mengeluarkan hadis atau mengumpulkannya dan mencatatnya hingga menjadi sebuah kitab ya. Nah, ini kita membacanya dari Sunan Abu Daud, maka mukharijnya adalah Sunan Abu Daud. Maka Sunan Abu Daud adalah mukharij atau perawi terakhir. Baik, demikian penjelasan tentang definisi dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar serta unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Setelah ini, untuk menajamkan pemahaman kalian, buatlah resume dari apa yang telah disampaikan. Resume meliputi pertama, buat peta konsep dari apa yang tadi telah disampaikan, kemudian tulis materi yang sulit dipahami, dan yang terakhir, materi yang sering terjadi miskonsepsi. Baik, demikian, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sejarah, perkembangan, dan cabang-cabang ulumul hadis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.